Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam. Perkenalkan, nama saya Kaling Dwi Putraka dengan NIM 230910664. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi pertama dari mata kuliah teori bahasa dan otomata, yaitu materi permulaan. Oke, pertama-tama, kedudukan teori bahasa dan otomata pada ilmu komputer. Jadi, ilmu komputer itu mempunyai dua komponen utama. Yang pertama adalah model dan gagasan mendasar mengenai komputasi. Lalu yang kedua ada teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputasi, meliputi perangkat keras dan perangkat lunak. Nah, khususnya itu untuk penerapan rancangan dan teori. Lalu, TBO itu berfokus pada bahasa dan mesin otomata, yang dimana dia masuk ke dalam bagian yang pertama, yaitu model dan gagasan yang mendasari mengenai komputasi. Nah, spesifikasi dari sebuah bahasa pemrograman itu biasanya meliputi himpunan dari simbol-simbol alfabet yang bisa dipakai untuk membentuk program yang benar. Lalu yang kedua ada himpunan program yang benar secara sintaktik makna dari program tersebut. Nah, secara teoritis, ilmu komputer itu diawali dari sejumlah perbedaan disiplin ilmu. Yang pertama ada teknik elektro, yang dimana pada teknik elektro itu kita diajarkan untuk mengembangkan yang namanya switching sebagai tool untuk mendesain hardware. Lalu yang kedua ada matematika, yaitu yang bekerja berdasar logika. Ketika kita ingin membuat kode, pasti kita tuh menggunakan dasar logika yang kita pelajari awalnya berdasarkan dari matematika. Lalu ada ahli bahasa. Ahli bahasa ini menyelidiki tentang tata bahasa untuk natural language. Nah, di sini dia dipakai untuk atau sintakis dari suatu bahasa pemrograman. Di mana ketika kita ingin membuat bahasa pemrograman, biasanya kita menggunakan kata-kata yang biasanya sudah disetujui oleh ahli bahasa dan bisa digunakan dan memiliki maksud yang jelas. Lalu ada ahli biologi yaitu mempelajari neural network. Nah, neural network ini seperti apa? Ketika kita mempelajari ilmu komputer, ada yang namanya jaringan saraf tiruan. Nah, jaringan saraf tiruan ini kita pelajari dengan cara kerja yang mirip seperti jaringan saraf biologis atau jaringan saraf yang ada pada manusia. Oke, jadi untuk konsep bahasa dan otomata itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada teori bahasa, yang itu adalah konsep-konsep pada string alfabet dalam penyambungan karakter-karakter alfabet untuk membentuk suatu makna atau kita sebut sebagai bahasa. Lalu yang kedua adalah alfabet yang dilambangkan dengan sigma. Nah, alfabet ini adalah himpunan simbol atau karakter tak kosong yang berhingga. Alfabet ini digunakan untuk membentuk kata-kata atau string-string di bahasa. Bahasa itu dimulai dari alfabet. Nah, yang ketiga adalah string atau deretan simbol dari alfabet di mana perulangan simbol diizinkan. Contohnya seperti di sini, kita memiliki himpunan V yang isinya adalah ABCD. Nah, maka dari itu adalah string pada alfabet V antara lain adalah A, ABCD, BBBA. Dan dengan kombinasi lainnya bisa dengan CDBA, CCBAD, C, B, A, ataupun D. Oke, kita masuk ke string lanjutan di sini adalah dalam grammar dikenal sebuah simbol-simbol yaitu seperti simbol terminal atau token adalah simbol yang dilambangkan dengan huruf kecil dan simbol-simbol tersebut sudah tidak dapat diturunkan lagi. Contohnya A kecil, B kecil, C kecil atau biasanya kita sebut dengan lowercase. Lalu ada uppercase atau simbol non terminal atau variabel. Nah, simbol-simbol ini biasanya dilambangkan dengan huruf besar dan simbol-simbol tersebut masih dapat diturunkan lagi. Maksud diturunkan lagi ini gimana? Diturunkan lagi adalah menjadi sebuah simbol terminal atau lowercase, di mana di sini dia lebih mirip uppercase karena menggunakan huruf besar. Lalu ada simbol awal atau simbol start yang ditandai dengan S. Nah, yang keempat ada yang namanya panjang string. Nah, panjang string ini adalah apa? Yaitu jumlah simbol di dalam string bukan pada alfabet dan pengulangan kemunculan simbol itu dihitung. Panjang string itu biasanya dilambangkan dengan contohnya seperti nilai mutlak. Nah, di sini ada yang pertama contohnya misalnya mutlak epsilon sama dengan 0, mutlak A sama dengan 1, mutlak AA sama dengan 2, dan mutlak AA sama dengan 3. Lalu yang kelima ada empty string atau null string. Adalah string yang tidak mengandung simbol apapun.
Lambangnya itu bisa dengan epsilon atau dengan lambda. Lalu yang keenam ada regular expression. Nah, di regular expression ini, dia fungsinya adalah untuk mengekspresikan bahasa dengan hanya menggunakan suatu operasi. Yang pertama ada concatenation, yang berarti menghubungkan dua string. Contohnya seperti AB dan CD, yang bisa kita gabung menjadi ABCD. Nah, lalu ada superscript atau pangkat, menyatakan pengulangan. Nah, superscript ini biasanya misalnya uh, kita punya string AB. Nah, maka string AB ini jika kita pangkat dua kan, maka menjadi ABAB. Lalu ada clean closure. Clean closure ini adalah 0 atau lebih perulangan yang biasa ditandai dengan bintang. Misal kita punya A bintang. Maka A bintang ini dia bisa 0 atau epsilon atau empty string atau dia bisa berulang sampai tak berhingga. Lalu ada positive closure. Positive closure ini sama dengan satu atau lebih perulangan, yang dimana contohnya misalnya kita punya A plus sama dengan berarti A ini bisa bisa sekali saja keluar atau tak terhingga. Nah, oke, kita masuk nih ke definisi dari kata otomata tersebut. Nah, kata otomata ini merupakan bentuk jamak dari automaton yang berasal dari bahasa Yunani automatos yang berarti self-acting. Dalam kamus American Heritage diartikan sebagai satu, a robot, dua, one that behaves in automatic or mechanical fashion. Dalam matematika, istilah otomata ini terkait dengan teori mesin abstrak dapat didefinisikan secara sederhana sebagai sebuah otomata dalam mesin sequential otomatis yang menerima input dari mengeluarkan output yang keduanya dalam bentuk diskrit. Nah, beberapa sistem yang dapat dibuat model otomatanya antara lain mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, parser, dan compiler. Nah, otomata sendiri merupakan suatu sistem yang terdiri atas sejumlah berhingga state di mana state menyatakan informasi mengenai input yang lalu dan dapat pula dianggap sebagai memori mesin. Nah, input pada mesin otomata ini dianggap sebagai bahasa yang harus dikenali oleh mesin. Selanjutnya, mesin otomata membuat keputusan yang mengindikasikan apakah input itu diterima atau tidak. Nah, jika sebuah string input itu diterima bila mencapai state akhir atau final state, dia digambarkan dengan lingkaran ganda. Nah, ada beberapa sifat-sifat dari otomata. Yang pertama ada kelakuan mesin otomata itu bergantung pada rangkaian input yang diterima oleh mesin tersebut. Setiap saat berada pada status tertentu atau state tertentu dan dapat dipindah ke state baru karena perubahan input. Lalu ada teori bahasa. Nah, teori bahasa ini membicarakan tentang bahasa formal atau formal language, terutama untuk perancangan kompilator atau compiler dan pemproses naskah atau teks prosesor. Nah, bahasa formal ini base-nya sebenarnya ya kita seperti kita berbahasa pada umumnya yang berisi kumpulan kalimat. Nah, semua kalimat dalam semua bahasa dibangkitkan oleh sebuah tata bahasa atau yang biasa kita kenal sebagai grammar. Nah, ada dua hal penting nih yang terkait dengan bahasa formal. Yang pertama ada pembangkitan kalimat atau generation. Berkaitan dengan algoritma yang dapat menghasilkan semua kalimat dalam bahasa tertentu yang dikajikan berdasarkan aturan bahasa tersebut atau grammar. Nah, contohnya nih, penerapan pada bahasa pemrograman visual seperti Visual Basic, Delphi, Visual V, Visual C, Java NetBeans. Nah, programmer ini tidak menuliskan kode program, tetapi kode tersebut dibangkitkan ketika sebuah aktivitas dilakukan. Misalnya, ketika programmer memasang button pada sebuah form, maka nama variabel button dan prosedur aktivitas button akan dibangkitkan sehingga programmer tinggal mengisi kode intinya saja. Nah, mungkin kalian yang sudah pernah mengambil mata kuliah program visual pasti sudah tidak asing dengan yang namanya ada button di sana. Nah, button ini dia cukup dipanggil, ketika dipanggil kita mengisikan algoritma yang ingin kita tambahkan. Misalnya kita pengen menambahkan logika di mana ketika button yang dipencet, kita akan pindah ke halaman yang lain. Nah, maksud dari pembangkitan kalimat atau generation itu adalah seperti itu, di mana button ini dia tidak perlu diinisialisasi ulang, atau diinisialisasi dari awal, tapi dia sudah diinisialisasi oleh bahasa pemrograman tersebut. Nah, yang kedua adalah recognition atau pengenalan kalimat. Nah, pembuatan algoritma yang dapat mengetahui apakah suatu string S kalimat termasuk anggota himpunan bahasa L. Algoritma ini memeriksa keanggotaan S dalam bahasa L. Berdasarkan aturan yang banyaknya terhingga, jika belum memenuhi aturan bahasa, maka proses kompilasi akan dihentikan. Biasanya dengan memberikan pesan yaitu syntax error.
Nah, selanjutnya kita masuk ke sistem bilangan, di mana otomata yang dapat menerima semua string, asalkan string satu tidak berurutan. Misalnya di sini kita punya 0000, 0001, 0101, 1010. Nah, di sini adalah contoh bilangan biner. Nah, di sini kita punya start lalu ada A. Nah, ketika kita pindah ke B, itu mendapatkan berbobot nilai 1. Nah, ketika dia mengisi dengan mengisi dengan 0, maka dia akan pindah, dia tetap di state yang valid. Kalau misalnya 0, kalau misalnya 1, dia akan pindah state. Nah, jika ada satu lagi setelah 1, maka state tersebut adalah reject. Yang dimana di sini ditandai dengan kembalinya dia ke state awal. Nah, di sini ketika kita mempunyai uh, sebuah state yang kelihatannya rumit, kita bisa menyederhanakannya dengan misalnya dimulai dengan start, di mana final state-nya ada di A dan B di sini. Nah, sebelumnya mungkin kita buat sampai ada 3 state. Nah, di sini kita fokus ke 2 state, yaitu A dan B. Nah, misalnya nih, kita start dari A. Nah, ketika dia pindah ke B, dia memiliki bobot 1, dan ketika A itu dimuat dengan bobot 0, maka dia akan kembali ke nilai itu sendiri. Sedangkan B jika dimuat dengan bobot 0, maka dia akan kembali ke A. Dan ketika B dibuat bobot 1, dia akan ke state C, dan ketika dia mendapatkan bobot 0 atau 1, dia akan kembali ke C-nya. Nah, di sini berarti sebenarnya dia adalah non determination, karena menurut saya kenapa bisa non determination, karena di sini ada plot hole. Ketika uh, ketika start ini dimulai dari final state, maka dia sebenarnya tidak perlu menjalankan sampai ke state yang di C ini, karena state di C ini dia malah akan uh, menghentikan operasinya. Lalu yang selanjutnya ada hierarki Chomsky, yaitu tata bahasa atau grammar yang biasa didefinisikan secara formal sebagai kumpulan dari himpunan-himpunan variabel, simbol-simbol terminal, simbol awal dibatasi oleh aturan-aturan produksi. Nah, aturan produksi ini merupakan pusat dari tata bahasa yang menspesifikkan bagaimana suatu tata bahasa melakukan transformasi suatu string ke dalam bentuk lainnya. Semua aturan produksi nyatakan dalam bentuk alfa menghasilkan beta atau alfa mendapatkan beta. Alfa ini menyatakan simbol-simbol pada ruas kiri aturan produksi, sedangkan beta menyatakan simbol-simbol pada ruas kanan aturan produksi. Nah, contoh aturan produksi ini misalnya kita punya dibaca, misalnya kita punya T paraf kanan A, maka T itu menghasilkan A. Nah, ketika kita punya E besar mengarahkan ke T, lalu atau T plus E, maka dibacanya dengan E menghasilkan T atau E menghasilkan T dan E. Nah, simbol garis panjang garis tengah tadi itu menyatakan atau digunakan untuk mempersingkat penulisan aturan produksi yang mempunyai ruas kiri yang sama. Nah, ada penggolongan tingkatan bahasa berdasarkan hierarki Chomsky. Dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama ada bahasa reguler. Nah, bahasa reguler type 3 ini biasa disebut dengan finite state automata, meliputi DFA dan juga NFA. Nah, batasan aturan produksi itu ada pada alpha yang merupakan sebuah simbol variabel dan beta yang merupakan nilai maksimal kepemilikan sebuah simbol variabel yang bila ada terletak di posisi paling kanan dan juga boleh tidak ada. Lalu ada type 2 yaitu bebas konteks atau konteks free, yang dimana di mesin otomatanya dia berupa sebuah push down otomata, yang dimana batasan aturan produksi itu terletak pada alpha yang merupakan sebuah simbol variabel. Lalu ada konteks sensitif yang berada di type 1 yang merupakan linear bounded automata. Nah, di sini adalah kita menggunakan alpha yang dia harus lebih sedikit atau sama dengan dia harus kurang atau sama dengan dari beta. Lalu ada unrestricted yang tidak mempunyai batasan aturan produksi. Contohnya itu seperti apa? Contohnya itu seperti mesin Turing. Mesin Turing ini apa? Mesin Turing ini adalah mesin yang dibuat oleh Alan Turing pada uh, pada zaman dulu, atau biasanya dikenal dengan, kan Alan Turing itu dikenal sebagai bapak komputer. Nah, di sini
mesin Turing itu dia tidak mempunyai batasan aturan produksi atau yang biasa kita sebut dengan natural language. Sekian penjelasan saya terkait pertemuan pertama dari teori bahasa dan otomata. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.